Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini terima kasih kehadiran dari rekan-rekan yang bergabung pada acara hari ini. Jadi mini series web seminar dari Fakultas Teknologi Industri yang akan menyampaikan beberapa penelitian, hasil-hasil penelitian yang terkait peran rekayasa teknologi industri dalam penanganan COVID-19. Jadi 3 pembicara yang mewakili dari 3 komunitas besar di FTI akan memberikan paparan pada sore hari ini. Yang pertama nanti akan disampaikan Dr. Made Tri Aripenia Krishnawati dari kelompok keahlian teknologi pengolahan biomasa dan pangan, teknik kimia. Jadi akan menyampaikan tentang pengembangan fasilitas uji alat pelindung diri APD bagi tenaga kesehatan di masa pandemi. Dilanjutkan pembicara kedua. Pembicara kedua Pak Augie Widiatriatmo PhD dari KK Instrumentasi dan Kontrol. Jadi komunitas teknik fisika Fakultas Teknologi Industri ITB yang akan menyampaikan salah satu progres penelitian terkait dari pengetahuan instrumentasi kontrol industri
proses ke pengembangan critical care ventilator. Kita tahu ventilator adalah salah satu perangkat medik yang diperlukan dalam penanganan COVID. Kemudian yang ketiga nanti akan kami undang Dr. Andi Cakrawastia Aristaputra Raja. Beliau dari kelompok keahlian sistem instrumentasi dan teknoekonomi dari komunitas teknik industri yang akan menyampaikan tentang pengembangan model sustainability agri-food supply chain. Nah, sebagai pembuka pada acara webinar kita sore ini yang merupakan seri pertama dari Fakultas Teknologi Industri, akan disampaikan sambutan singkat dari Dekan Fakultas Teknologi Industri, Prof. Brian Yuliarto. Kami persilakan, Prof. Brian. Terima kasih Pak Suprianto sebagai moderator. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Icak, Pak Augie, dan Ibu Penia yang pada kesempatan webinar kali ini bisa FTI series gitu ya, bersedia menjadi pembicara. Pertama mewakili kakak dan juga komunitasnya masing-masing. Jadi para hadirin sekalian, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan yang lain semuanya, kami sampaikan bahwa FTI mulai bulan Juli ini akan menyampaikan, akan membuat yang disebut serial FTI atau FTI series. Tujuannya adalah mensosialisasikan atau mempertanggungjawabkan ke publik, mendiseminasikan begitu ya, penelitian-penelitian, karya-karya, dan juga kegiatan-kegiatan di lingkungan FTI gitu. Jadi nanti bulan Agustus kita cari topik yang apa bersama-sama begitu, dan seterusnya. Harapannya adalah masyarakat semakin kenal akan penelitian-penelitian atau kegiatan di FTI. Yang kedua juga membuka peluang ini buat adik-adik yang atau calon mahasiswa di Pasca terutama yang ingin bergabung nantinya karena tertarik ya, bisa mengetahui lebih jelas lagi seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium. Tentu juga yang ketiga harapannya muncul kerjasama ya, baik antar kakak yang ada di FTI maupun antar kakak yang ada di luar FTI tapi di dalam ITB maupun dari pihak-pihak luar. Jadi saya lihat di sini daftar yang ikut dalam webinar itu cukup banyak. Ada yang dari luar FTI tapi di dalam ITB, ada juga yang dari luar ITB industri karena topiknya ini COVID, ada dari rumah sakit dan sebagainya. Jadi silahkan, harapannya bisa memunculkan kerjasama-kerjasama sehingga semakin lebih tajam lagi. Sementara itu saja Pak Supri, kami sampaikan terima kasih ini Pak Supri menjadi moderator. Semoga acara ini bisa lancar dan juga kami nantikan kalau ada masukan, usulan topik atau lainnya, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Brian Yuliarto sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri. Jadi untuk acara webinar ini, karena kita punya 3 pembicara, jadi kami rencanakan masing-masing pembicara, kita alokasikan waktu maksimum 20 menit. Kemudian nanti untuk tanya-jawab, mungkin kita di akhir ya, di akhir dari paparan, tiganya disilakan nanti dari hadirin bisa menanyakan baik lewat chat atau maupun, jadi kalau banyak mungkin lewat chat yang ada di sini juga kami persilahkan. Jadi kalau memungkinkan juga bisa bertanya secara langsung. Jadi untuk yang pertama kami undang Dr. Penia. Dr. Penia ini akan, tadi sudah sampaikan, jadi waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Dr. Penia. Silakan. Bu Penia juga punya co-host kan, jadi bisa share screen. Bu Penia bisa share screen mestinya. Iya Pak, terima kasih. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supri atas perkenalannya. Terima kasih Pak Dekan untuk kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Madetri Arya Krisnawati, saya dari Lab Mikrobiologi dan Teknologi Bioproses dan tergabung dalam kelompok keahlian pengolahan biomasa dan pangan Komunitas Teknik Kimia FTI ITB. Pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit tentang apa yang kami lakukan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan terakhir ini, yaitu pengembangan fasilitas uji alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan di masa pandemi. Jadi mungkin sedikit refresh dulu apa yang dimaksud dengan APD. Saya yakin semuanya sudah sangat paham, tapi saya ulangi sedikit bahwa APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Jadi istilah APD itu sebetulnya tidak spesifik untuk kesehatan saja. Untuk medik, jadi yang di bagian bawah ini, APD medik dinyatakan sebagai seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya. Di sini bahayanya dispesifikkan menjadi bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya oleh infeksi virus atau bakteri. Dan bila digunakan dengan benar, APD ini selayaknya mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Nah, saya yakin semuanya, ini saya tampilkan foto-foto APD medik. Saat ini di TV itu banyak sekali ditemukan film-film yang bernuansa medik. Contohnya ada The Resident gitu ya. Ini contohnya susternya sedang menggunakan APD yang diperlukan. Di sini kebetulan ada chambernya spesifik. Jadi ini memang airborne infection yang ditangani. Di sini contohnya The Good Doctor ya. Ini sinema Korea sebetulnya yang diadaptasi Hollywood, diadaptasi Jepang. Di sini contohnya ada dokter tokohnya, aktornya. Ini Shaun Murphy. Nah, dokternya kebetulan autis. Nah, ini mengenakan APD yang diperlukan saat operasi besar. Dan yang sebelah kanan, ini penggemar film Jepang, mungkin tidak asing lagi dengan Dr. X ya. Ini Dr. Michiko Diamond yang katanya bisa mengoperasi apa saja. Jadi ini adalah contoh APD medik yang biasa dipergunakan pada operasi-operasi, jadi APD medik gitu. Nah, belakangan ini pemakaian APD ini sangat berkembang, terutama dengan adanya pandemi COVID ini. Jadi saya tampilkan beberapa foto di sini. Ini ada citasinya. Jadi siapa yang mengambil foto itu ditampilkan di media mana. Contohnya ini adalah pada penanganan COVID di rumah sakit ya. Jadi ini untuk menangani pasien COVID bagaimana APD yang digunakan. Tapi tidak hanya penanganan di rumah sakit, juga pengambilan sampelnya. Di bagian ini ada gambar, maaf ini kelihatan nggak? Nah ini ada swab test ya. Jadi di situ pengambil sampel harus menggunakan APD lengkap seperti itu. Ini ada rapid test di bawah. Jadi di sini juga terlihat semua pengambil sampel dalam barisan yang rapi harus menggunakan APD lengkap. Tapi tidak hanya dalam aktivitas yang langsung berkaitan dengan COVID. Bahkan di sini kalau kita lihat di bagian bawah, ini bayi harus diimunisasi, tetap harus diamati tumbuh kembangnya. Jadi orang tua dan bayi tersebut datang ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan layanan tersebut. Dan untuk mencegah penyebaran COVID, petugas mediknya juga harus mengenakan APD lengkap. Lalu di sini juga ada gambar contoh yang lain. Ini dokter gigi. Selama 2-3 bulan awal masa pandemi, dokter gigi mungkin tidak dianjurkan untuk praktek ya. Sekarang sudah mulai buka lagi. Cuman kita lihat karena itu memeriksa langsung saluran pernafasan, jadi sangat rentan terhadap virus COVID ini. Jadi pakaiannya ini sangat lengkap. Nih, tapi
beberapa waktu yang lalu juga viral di media bahwa ada orang yang menggunakan hazmat lengkap untuk berbelanja, saking takutnya gitu ya. Ini di supermarket kita lihat di kasir ada beberapa orang yang menggunakan mulai dari Google, mulai dari aerator, menggunakan hazmat lengkap gitu ya. Sebelah kanan di pasar gitu. Kok rasanya tidak pada tempatnya gitu ya. Karena orang sangat panik menggunakan hazmat seperti itu di mana-mana. Akibatnya karena terjadi perebutan terhadap APD ini antara tenaga medik dan juga orang awam yang ketakutan, akhirnya terjadi kelangkaan APD. Salah satu sebabnya yang tadi itu ya, terjadi kelangkaan APD. Kita lihat di gambar ini, bahkan petugas medik terpaksa harus menggunakan APD yang seadanya. Dalam hal ini digambarkan petugas medik ini menggunakan jas hujan gitu. Padahal resiko yang mereka hadapi sangatlah besar. Jadi di sini, maaf, kurang besar. Saya cek dulu. Bentar, pulpennya bisa di slideshow, di preview supaya lebih besar slide-nya. Iya Pak, bentar ya Pak. Oke. Ini. Nah, jadi di sini ada sebetulnya Departemen Kesehatan sudah men-share banyak tentang panduan penggunaan APD, kurang lebih meliputi Google untuk perlindungan mata, ada masker dan aerator, ada face shield, ada bajunya, ada coverall atau hazmat, ada sepatu, ada sarung tangan, dan di situ ada buku-buku yang bisa kita cari di internet dengan gampang karena sudah diterbitkan baik oleh Departemen sendiri atau secara khusus oleh tim COVID. Nah, jadi sebenarnya APD ini ada aturan penggunaannya, ada level 1, level 2, dan level 3. Jadi tidak perlu pada setiap kondisi menggunakan hazmat seperti tadi yang orang-orang yang ketakutan tadi. Level 1 contohnya cukup menggunakan masker surgikal, lalu pelindung rambut, dan sarung tangan. Untuk COVID agak bergeser sedikit, kebutuhan minimalnya adalah level 2, jadi dibutuhkan juga bukan hanya baju kerja, tapi kerjanya harus dilindungi oleh apron atau gaun tertentu. Ya. Lalu untuk level 3, jadi untuk pengambilan spesimen dan lain-lain diperlukan baju yang lebih lengkap. Nah, di sini berkaitan dengan kelangkaan tersebut, ini saya tampilkan, maaf, ini komunikasi pribadi ya. Jadi salah seorang rekan saya kebetulan bekerja di bidang medis, lalu dia ingat saya seorang teknik kimia, lalu dia kontak saya karena saat itu betul-betul terjadi kelangkaan masker. Jadi dia menuntut gitu ya, minta apa kontribusi saya sebagai orang teknik kimia untuk menangani COVID ini. Jadi dia bilang menanyakan mulai dari bahan bakunya apa, bisa nggak bikin sendiri dan lain-lain. Dan kebetulan saat itu saya ingat sekali kita punya banyak polipropilen. Tapi masalahnya saat itu adalah kami tidak bisa mengubah bahan baku polipropilen menjadi masker. Jadi saya sebut di sini sebagai proyek gagal. Maksudnya kontribusi kami dari teknik kimia terhadap COVID ini saat itu belum bisa dilakukan. Karena ada pertanyaan itu, maka memancing saya untuk mengetahui lebih jauh tentang tentang masker ini. Jadi masker sebetulnya tujuannya melindungi pengguna dari partikel droplet melalui udara atau airborne particle ya, yang terdiri dari virus dan bakteri. Cara kerjanya menahan atau menyaring. Jadi masker itu berfungsi sebagai barier atau penahan ya. Dan di sini bisa dibedakan ada dua, seperti gambar yang di tengah ini, ada masker dan ada masker N95 atau respirator. Nah, bedanya apa? Masker bedah ini hanya terdiri dari 3 lapis material. Ini non-woven spoon-bound melt-bound atau SMS atau SMMS. Ini bahannya polipropilen. Ada juga masker N95 yang berupa respirator. Ini bukan hanya 3 lapis, tapi 4-5 lapis material, yang mana bahannya sama-sama polipropilen, yang bagian luar polipropilen biasa, yang bagian dalam chart atau polipropilen yang bermuatan. Lalu ada lagi yang kontak saya,
terkait dengan keahlian kami di teknik kimia, bahwa untuk menanggapi kebutuhan kelangkaan APD tersebut, sebetulnya banyak teman-teman alumni ITB yang mau bantu produksi masker. Tapi kalau bisa produksi saat itu sulit untuk digunakan secara luas. Kenapa? Karena harus ada sertifikasi produknya tentunya. Sebetulnya standarnya ada ASTM, ya, EN, SNI-nya pun ada, tapi ternyata BSN sudah mencari dan saat itu belum ada instansi yang terdaftar bisa melakukan atau mempunyai kapabilitas untuk melakukan uji sertifikasi ini. Lalu dilihat, waduh, terpanggil gitu ya, kami terpanggil, ini apa sih sebetulnya yang diuji? Yang diuji masker itu standar acuannya ada ASTM F2119 atau versi Eropanya EN 14683, sudah diterjemahkan menjadi SNI. Jadi ini agak lucu sedikit, ternyata saat ini ada 2 SNI yang mengatur masker. Yang pertama ini, yang 8488 ini mengacu pada ASTM. 1 bulan terakhir ini keluar SNI yang baru mengatur masker juga, ini mengacu pada standar yang Eropa. Intinya, agar layak digunakan sebagai masker medis, dia harus bisa melakukan penyaringan atau barrier terhadap bakteri yang diuji dengan efisiensi saring bakteri atau BFE. Dia harus bisa menyaring partikel atau efisiensi saring partikel atau istilahnya PFE, dan dia harus bisa menahan terhadap percikan atau splash resistant. Jadi di sini saya gambarkan masker bisa kita lihat sebagai yang kuning ini. Di sini di luar masker, di udara ada banyak sekali partikulat ya, ada yang warna hijau, biru, merah. Dan di sini masker ini kita lihat fungsinya harus bisa menyaring partikel-partikel tersebut, di mana mungkin tidak secara sempurna masih ada yang lewat. Nah, seberapa besar yang tersaring, itulah yang dinyatakan sebagai efisiensi saring bakteri, efisiensi saring partikel, atau splash resistant. Ya. Kebetulan di teknik kimia ada lab yang banyak bekerja atau yang sangat pakar menangani membran, dan juga ada lab kami yang bekerja di bidang mikrobiologi dan bioproses. Ketika menghadapi tantangan tersebut, kami berpikir mestinya kami bisa, gitu. Jadi, oke, insya Allah kita lanjutkan, kita jalankan. Nah, kalau dilihat lebih detail, standar spesifikasinya seperti apa, sebetulnya tidak jauh berbeda antara ASTM dan EN. Di sini BFE dituntut sama ya, untuk level 1 95%, untuk level yang lebih tinggi sampai 98%. Perbedaan yang cukup menarik antara ASTM dan EN, kalau ASTM mensyaratkan particle filtration efficiency, tapi EN tidak. Lalu di sini ada synthetic blood, jadi ini kemampuan si masker ini menahan percikan atau splash tadi ya, terutama darah, karena ini digunakan oleh petugas medik. Lalu ada differential pressure itu menggambarkan, mensimulasikan atau sebagai indikator kemudahan untuk bernafas apabila orang menggunakan masker. Lalu ada safety seperti flammability, microbial cleanliness, dan biocompatibility. Karena saya berasal dari lab mikrobiologi dan teknologi bioproses, maka awalnya kami bekerja dengan uji efisiensi saring bakteri atau BFE. Jadi di sini yang akan dikaji adalah efektivitas material masker medis dalam mencegah lewatnya bakteri dalam bentuk aerosol yang berada di udara. Nah, parameternya dinyatakan sebagai presentasi dari jumlah yang tidak menembus material masker pada laju alir aerosol yang ditetapkan. Jadi di sini alatnya kurang lebih kalau mengacu standar SNI dan ASTM seperti ini, masker akan diletakkan di sini. Ya. Jadi ini ada sieve sampler, istilahnya cascade impactor ya. Jadi di sini ada saringan. Di saringan ini ada berlapis-lapis saringan, masing-masing ada ukurannya tertentu. Lalu di atasnya ini
ada aerosol chamber, ya, aerosol chamber. Jadi di sini ada kultur mikroba akan dibuat aerosol, di atomizer di sini menggunakan nebulizer, ya, diatomisasi, dijadikan droplet, dia akan dikumpulkan di sini. Lalu kita akan melihat seberapa besar masker yang diletakkan di sini tadi bisa menyaring bakteri yang sengaja dilewatkan ke masker tersebut. Nah, untuk mengatur laju alirnya itu di sini diletakkan pompa vakum, di belakangnya diletakkan pompa vakum dan ada pengatur laju alir di situ. Ini alat yang berhasil kami setup. Jadi kurang lebih memimik yang tadi distandarkan dalam ASTM atau SNI tadi. Kami melakukan ujinya di dalam Biological Safety Cabinet ini. Jadi dalam ruangan ini dikondisikan, maaf sedikit ada gangguan, dikondisikan bahwa udaranya steril. Ya. Kami melakukannya di Biological Safety Cabinet. Lalu di sini mungkin bisa dilihat. Nah, jadi kami membuat sedikit video tentang proses uji efisiensi tadi. Jadi bakteri tadi dibuat aerosol. Dibuat aerosol di sini ya. Masuk dalam aerosol chamber. Di bawahnya ada masker. Jadi ditangkap di situ jumlah bakteri yang berhasil melewati masker. Lalu hasilnya bisa dinyatakan kurang lebih seperti gambar sebelahnya. Jadi kami punya ditangkap di sini dengan cawan Petri yang berisi agar, dilakukan pengecekan apabila tanpa melewati masker berapa banyak bakteri yang bisa lewat. Dan setelah melewati masker, contohnya di sini ada 3 sampel masker yang pernah kami uji. Di sini masker A berhasil menyaring bakteri yang kecil-kecil yang ada di tengah ini kurang lebih. Yang tengah ini performansi maskernya lebih baik karena bakteri yang lewat lebih sedikit dan selanjutnya. Oke. Lalu selanjutnya ada uji efisiensi saring partikel, yaitu particulate filtration efficiency atau istilahnya PFE. Di sini berbeda dengan tadi bakteri yang diaerosolkan. Tujuannya adalah mengukur kemampuan masker dalam menyaring atau menangkap partikel aerosol berukuran kecil, yaitu lebih kecil dari 1 mikron. Ya, parameternya mirip dengan BFE tadi, hanya saja di sini yang diukur adalah partikel. Maka di sini yang dilakukan, kita perlu menggunakan sampel atau bahan yang diujikan bukan kultur bakteri, tapi partikel dengan ukuran nano tadi. Jadi di sini contohnya alhamdulillah kami sudah memiliki partikel standar dengan ukuran nano untuk diujikan. Partikel tersebut akan diletakkan di sini, lalu dibuat aerosol ya, lalu dilewatkan ke masker yang diletakkan di cascade impactor juga. Lalu perbedaannya, kami tidak akan menggunakan cawan Petri tentu saja, tapi kami akan mengukur di luaran dari cascade impactor ini berapa banyak partikel yang berhasil lewat dari masker. Dan ukurannya berapa dan jumlahnya ada berapa. Lalu salah satu parameter yang lain adalah uji beda tekan. Ini yang diukur sebetulnya adalah penurunan tekanan apabila udara dilewatkan melalui material masker medis, ya, itu sebagai indikator apakah orang yang menggunakan masker akan mudah bernafas atau mengalami kesulitan bernafas sebagai akibat dari penggunaan masker tersebut. Alatnya kurang lebih seperti di samping kanan ini. Jadi masker diletakkan di setup alatnya, lalu kami lewatkan udara, lalu akan kami ukur perbedaan tekanan antara asupan ke dalam sistem tersebut dan keluaran dari sistem tersebut. Ya. Uji-uji lainnya masih ada, yaitu hambatan penetrasi darah atau tadi splash resistant ya. Ada flammability, ada microbial cleanliness. Ini masih merupakan PR bagi kami. Kami baru melakukan sebetulnya 2 uji BFE dan beda tekan. PFE sedang akan direncanakan untuk dilakukan pekan ini karena partikelnya baru saja tiba. Lalu PR kami lainnya
setelah bekerja dengan masker, tentu saja masih menunggu APD lain seperti sarung tangan. Ya, seperti diketahui Indonesia kan menghasil karet ya. Jadi banyak sekali atau sangat potensial untuk menghasilkan sarung tangan dan tentu saja kualitasnya perlu diuji. Lalu coverall atau hazmat ini sebetulnya mirip dengan masker. Indonesia itu jago konveksi. Bandung terutama banyak sekali perusahaan konveksi, maka banyak sekali saat ini yang shift dari memproduksi baju menjadi coverall, hazmat atau masker. Ya. Maka sudah seharusnya kita mendukung dengan fasilitas uji dari standar mutu APD tersebut. Ya. Nah, agar hasil yang kami lakukan ini dapat diterima atau digunakan masyarakat luas ya, untuk mendukung tentu saja pengusaha-pengusaha kita UMKM dalam mendukung ketahanan negara kita dalam menghadapi darurat medis seperti ini, tentu saja lab kami perlu diakreditasi. Jadi proses pengujian ini perlu diakreditasi. Sayangnya sampai saat ini di Fakultas FTI belum ada lab yang terakreditasi. Jadi kebetulan kami bekerja sama, yang kami lakukan ini merupakan kerjasama antara FTI dan FTSL. Jadi ada personil dalam tim kami yang merupakan anggota dari KK udara di FTSL yang labnya sudah teruji. Jadi di sini karena memang proses ini pengembangan sarana uji ini merupakan kerjasama antara lab kami dan lab udara, maka proses sertifikasi atau akreditasi labnya akan diikutkan ke proses akreditasi dari lab udara. Yang kebetulan lab udara ini sedang dalam proses perpanjangan akreditasinya. Jadi saat ini statusnya sedang diajukan. Sudah diajukan ya untuk akreditasi ulang untuk mendapatkan ISO 17025. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan Kemenperin, salah satunya dengan B4T, dalam rangka kami akan berfungsi sebagai lab uji, ya, membantu B4T contohnya sebagai lab uji dalam rangka sertifikasi produk SNI yang dapat dilakukan oleh B4T. Nih, tadi saya uraikan kurang lebih pengalaman kami, apa yang kami lakukan dalam 3 bulan terakhir ini. Tantangannya sebetulnya apa sih? Kok kelihatannya sederhana semuanya, semua orang bisa mestinya ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Contohnya infrastruktur yang kami gunakan dalam uji BFE dan PFE itu, untuk menyusun infrastruktur seperti itu yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil pengukuran yang akurat, ternyata tidak sederhana. Saat ini kami sudah bisa menghitung atau menentukan berapa hasil BFE atau PFE atau BFE tadi, tapi untuk mendapatkan hasil yang konsisten ini kami masih cukup kesulitan. Karena di sini kami bekerja dengan mikroba ya, dan sangat rawan kontaminasi dari luar. Jadi alat-alatnya, seluruh alat-alat yang digunakan idealnya harus bisa disteril. Walaupun uji dilakukan dalam fasilitas yang steril, dalam BSC tadi. Jadi kalau alatnya tidak bisa disteril, kultur uji yang sengaja dialirkan ke sistem, mungkin tertinggal di situ, lalu membentuk spora, lalu akan mengganggu hasil pengukuran selanjutnya. Dan awalnya untuk menyiasati agar bisa jalan, kami membuat alat ini dengan bahan yang kebetulan belum bisa disteril. Atau disteril dengan panas lebih tepatnya ya. Jadi kami hanya mensteril dengan alkohol. Dan ternyata itu merupakan hal yang perlu terus diperbaiki. Sehingga saat ini kami berusaha mengganti sistem peralatan kami sedikit demi sedikit dengan alat-alat yang seluruhnya bisa disteril sehingga hasilnya bisa konsisten. Lalu bahan. Untuk PFE tadi diperlukan partikel standar yang berukuran nano. Dan itu sangat tidak mudah untuk diperoleh. Butuh waktu yang sangat lama bagi kami akhirnya bisa memperoleh partikel berukuran nano tersebut. Dan ini ke belakang akan terus dibutuhkan, jumlahnya cukup besar, kelemahannya harganya sangat mahal.
Maka ini kami perlu memikirkan cara mensiasati agar biaya yang dibutuhkan dalam pengujian ini cukup terjangkau. Dan terakhir, kapasitas uji. Dengan setup yang ada, ternyata kapasitas ujinya tidak terlalu besar. Sementara kalau ini akan digunakan oleh publik, mungkin satu perusahaan untuk menguji apakah produknya ini memenuhi standar dalam rangka mendapatkan standarisasi SNI, mungkin secara rutin setahun itu akan mengirimkan sampel ratusan. Dan ini menurut kami dengan kapasitas yang ada, kami masih kesulitan untuk mengejar hal tersebut. Itu saja hal yang bisa kami share. Terima kasih. Semoga apa yang kami lakukan sejauh ini bisa turut membantu ya sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepada tenaga-tenaga medis yang sudah berada di garis depan. Kami dengan keilmuan kami berusaha mendukung, mungkin hanya sedikit ya sebagai lab uji, tapi semoga ada nilainya lah untuk bangsa ini. Ya, terima kasih Pak Supri. Terima kasih Bu Dr. Penia. Saya kira tadi paparannya juga membuka wawasan kita. Jadi sesuatu yang sehari-hari sekarang kita gunakan sebagai bagian wajib pakaian kita, masker. Jadi kita tahu bagaimana usaha dari Bu Dr. Penia dan tim untuk bisa membuat pengujian standar untuk masker yang kita gunakan. Kemudian, jadi sesuai rencana akan kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua sebelum tanya jawab. Jadi kami undang pembicara kedua Pak Augie, Dr. Augie, untuk menyampaikan tentang salah satu juga aktivitas. Jadi selama justru lockdown, kami teman-teman di FTI ini berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa dikontribusikan selama masa pandemi ini. Jadi kami undang Pak Dr. Augie Witriatmo dari kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Augie. Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di webinar FTI. Baik, saya akan menyampaikan tentang pengembangan ventilator dengan spesifikasi critical care yang saya ceritakan bahwa ini adalah dari pengetahuan kami di KK Instrumentasi dan Kontrol terkait dengan industri, memang khususnya industri proses, namun ini sepertinya juga melebar ke industri yang sering di-handle oleh kawan-kawan di KK Instrumentasi dan Kontrol. Baik, mungkin research interest saya itu adalah di autonomous system, nonlinear, dan mechatronics robotics, dan juga optimization. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang selain yang sering kita lakukan di industri maupun juga yang dilakukan di dalam riset, kita coba untuk kita gunakan dalam pengembangan ventilator ini. Baik, ini adalah research di autonomous system. Memang kita banyak melakukan dengan menggunakan mainan-mainan ya. Saat ini kita baru mendapatkan jadi baru kali ini kita mendapatkan mainan yang besar ya, untuk autonomous system. Dan inilah yang kita lakukan di laboratorium, yaitu kita lakukan dimulai dengan miniatur, kemudian kita coba untuk scale up ke autonomous system yang lebih besar. Nah, ini adalah kakak kami. Ini mungkin tidak semua terlibat di sini ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat saya yang mana itu di situ. Ada
Prof Yul di sana yang menjadi ketua KK kami. Jadi kami memang di industri sangat banyak ya yang berkaitan dengan KK instrumentasi dan kontrol, baik itu di industri proses, di port automation kita juga terlibat di sana, kemudian juga ada di industri kereta api, kita sangat sering ya bekerjasama dengan LAN, dan juga di metering system ya yang sangat krusial dalam custody transfer bisnis ya. Dan juga kita saat ini sedang juga ada penelitian terkait dengan HSE ya, Health and Safety and Environment. Jadi ini adalah suatu device IoT yang dikembangkan oleh kelompok keahlian instrumentasi dan kontrol, di mana IoT ini bisa mendeteksi berapa jumlah telur nyamuk Aedes aegypti dan juga presentasi nyamuk Aedes aegypti yang kita klasifikasikan. Dan ini sudah kita deploy di area Sadang Serang. Tim penelitinya adalah Pak Endra Julianto. Baik, yang mungkin teman-teman di teknik kimia juga sangat kenal ya dengan proses industri seperti apa, di mana kita melihatnya banyak sekali di sana device-device ya, ya ke suatu proses dengan menggunakan tentunya pompa ya, kemudian juga kita ada pengukurannya dan juga ada device-device seperti relief valve, back pressure valve, dan juga transmitter seperti flow transmitter dan juga pressure transmitter. Dan juga di sana ada utility system tentunya yang mensuplai daya pada pompa, serta juga ada controllers dan motors ya, di sana, dan juga dari controllers ini juga terhubung dengan SCADA system yang di dalamnya tentunya ada konsol-konsol yang bisa memberikan advice pada sistem dan juga memberikan alarm pada operator. Nah, kemudian datang COVID-19 pada saat itu, kemudian kita coba untuk apply beberapa program, yaitu program pengabdian COVID-19 di LPPM ITB dan juga program inovasi COVID-19 di LPPM dengan dana bantuan dari PT Mitsubishi Power System, ini Mitsubishi Hitachi Power System Indonesia, di mana kita berpikir untuk pengembangan multi-use ventilator yang terinspirasi dari MIT's event, ya, suatu proyek di MIT juga yang mengembangkan ventilator. Dan dana ini sebagian kita gunakan untuk pembelian ventilator kalibrator, jadi di ITB peminjamannya bisa dilakukan melalui LPIK. Dan tim kami terdiri dari selain dari dari KK instrumentasi dan kontrol dan juga teknik fisika, juga ada dari teknik industri Pak Ardianto Iryas tadi, Bu Rahmawati, kemudian dari teknik fisikanya ada Pak Saulian Sirgar dan Bu Febi Nadira, dan juga dari SBM Dr. Dina Deliana. Kami juga dibantu oleh alumni ITB 93 dan juga ada dari RSHS, ada dari RSPAD, dan juga dari alumni SMA 3 angkatan 86. Nah, dari yang kita kembangkan memang ventilator itu ketika kita bergerak ya untuk membangun ventilator, ternyata jenis ventilator itu juga ada banyak ya. Jadi ada yang memang peruntukannya adalah untuk assist dan replace spontaneous breathing ya. Dan ini kita sebut dengan mechanical ventilator, dan juga ada jenis ventilator yang bernama continuous positive airways pressure yang biasa digunakan untuk pasien apnea yang mengalami gangguan tidur. Nah, dari ini tentunya kita ingin mengarah ke critical care unit yang biasa digunakan adalah yang di sebelah kanan, yang terkait dengan assist dan atau replace spontaneous breathing, dan ini juga ternyata banyak sekali jenisnya, ada yang port type, ada yang bellow type, compressor type, dan juga piston type. Kemudian dari desain ini kita melakukan seleksi desain mana yang lebih
baik ya. Dan ini berbeda orang melakukan breathing yang normal dengan orang breathing dengan menggunakan CPAP. Jadi ada suatu pressure yang ditempatkan di pressure tertentu ya di sini di 5 cm H2O di mana pasien itu diberikan supply pressure secara kontinu. Sedangkan pada mechanical ventilator yang asistif atau replace spontaneous breathing ini dilakukan secara inspirasional dan juga ekspirasional, jadi inspire expire, jadi pengiriman udara ke lung dan juga penghembusannya, pengeluarannya dibantu oleh ventilator ini. Nah, dari sini kita melakukan design selection dan kita kembali lagi bahwa untuk yang ini kita juga sudah mengembangkan yang piston type. Ini kita coba kembangkan, namun kita masih terkendala free. Kemudian juga untuk yang port ventilators ini sebetulnya sangat mudah jika kita mempunyai gas supply pressurized air atau O2 yang biasa menjadi fasilitas di emergency unit. Nah, karena kita berpikir bahwa ventilator ini akan bisa digunakan di tempat yang mungkin tidak bisa disuplai pressurized air dan juga oksigen, maka kita kembali lagi ke desain yang diusulkan oleh MIT, yaitu menggunakan ambu bag untuk bisa mensuplai atau suplai udara ya melalui tekanan dan juga rilis dari ambu bag ini. Nah, ini dengan menggunakan ambu bag kita tidak membutuhkan adanya pressurized air dan juga terkait dengan medical grade-nya kita pasangkan breathing circuit di sini, maka biocompatibility menjadi tidak isu dan juga alat ini sangat safe ya di manual mode dan juga ini dikembangkan oleh MIT. Dan ini adalah pengembangan yang kita develop ya, memang awalnya tidak seperti ini bentuknya, jadi awalnya sangat sangat minimalis ya, dan sekarang kita sudah bisa mempunyai produk dalam satu yang utuh. Sistemnya adalah seperti ini, jadi ada sistem mekanik ventilator, di mana sistem mekanik ventilator ini dia yang memberikan nantinya suplai udara ke paru-paru ya. Dan juga nanti ada sistem suplai gas dan juga sistem suplai daya yang nantinya memberikan daya pada motor. Suplai gas oksigen ini bisa dilewatkan ke dalam ambu bag dan bisa memberikan maksimum 95% kadar oksigen. Nah, kemudian jalur dari inspiratori dan ekspiratorinya adalah melalui satu tabung ini. Ya, jadi nanti akan ada exhaust di PIP valve ini dan exhaust ini di expiratory pressure. Jadi ketika penghembusan pasien itu ternyata harus mempunyai tekanan tertentu agar menghindari paru-paru mengempis seperti ini. Kemudian yang berikutnya sistem display, konsol dan juga alarm dan juga sistem sensor, controller dan analyzer. Mungkin kalau Bapak Ibu semua yang di bidang instrumentasi dan kontrol akan sangat familiar ya dengan konfigurasi seperti ini, dan ini biasa kita temukan di industri proses. Kemudian dari spesifikasi ventilator Ventinesia yang kita ingin, ini namanya Ventinesia. Kita ingin coba 4 fungsi ini, jadi ada mandatory volume control, assisted volume control, dan juga dia bisa mendeteksi spurious breath detection dan juga fatigue patient detection. Ini fungsi ini memang kita konsultasikan ke dokter di RSHS dan juga di RSPAD. Jadi bagaimana ventilator itu bisa berfungsi di critical urate, minimal adalah ada 4 fungsi ini. Mandatory volume control ini artinya pasien akan diberikan volume tertentu, ya, jadi sangat bukan assisted tapi memang menggantikan nafas yang menggantikan udara ya yang dipompakan ke paru-paru. Kemudian yang assisted volume control ini adalah ketika pasiennya sudah bisa bernafas sedikit ya, dan kemudian assisted volume control ini
dirancang untuk dia bisa mensuplai as needed gitu, atau sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Kemudian spurious breath detection ini adalah untuk mendeteksi ketika pasien itu sudah tersadar setelah dia misalkan digantikan nafasnya oleh ventilator, kemudian dia sadar ya, dan dia bisa bernafas sendiri, maka dideteksi dan dari mandatory volume control ini modenya bisa berubah langsung menjadi assisted volume control secara otomatis. Dan yang fighting patient detection ini ketika misalkan juga tersadar tadi pasiennya dan juga ada perlawanan. Jadi ketika di deliver udara ke dalam paru-parunya, kemudian paru-paru dari pasien tersebut melawan sehingga memberikan trigger untuk penolakan gitu ya. Dan ini bisa membahayakan, yaitu meningkatkan pressure di aliran pernafasan. Nah, kinerjanya adalah 200 sampai 600 ml, kemudian respiration rate-nya adalah 10 sampai 30 breath per minute. Kemudian inspiratory expiratory rasionya adalah 1:1 dan sampai 1:3. Untuk PIP-nya memang yang kita tidak variasikan yaitu 5 cm H2O, tapi untuk yang 5, 10, 15 dan 20 cm H2O yang variabel ini juga ada PIP valve yang tersedia di pasaran. Kemudian juga sensor FiO2 ini bisa 20% sampai 95% dan ketahanan baterai lebih dari 2 jam dan akurasi yang kita rancang adalah kurang dari 10%. Dan kita merujuk pada ISO 80601-12/2011 part 212 di mana ini adalah untuk requirements untuk basic safety dan essential performance dari critical care ventilator. Dan kita coba untuk comply dengan ISO ini agar sebetulnya untuk bisa diterima fungsionalnya sebagai critical care ventilator. Nah, tadi ada beberapa istilah ya, di alarm ada peak pressure, kemudian ada juga plateau pressure, ada juga PEEP ya, positive end expiratory pressure. Jadi banyak sekali parameter-parameter medis yang perlu kita ketahui dan kita pelajari ya, agar requirements dari dokter, dari tenaga medis itu bisa sesuai, dan juga tentunya harapannya adalah kita ingin ventilator ini bisa digunakan di critical care unit. Dan kita coba untuk comply dengan lembar kerja pengujian ventilator dari BPFK atau Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan BPFK Jakarta. Jadi terdapat syarat-syarat dan juga ada lembar kerja yang kita coba isi ya, dari setting yang kita lakukan dan kemudian kita bandingkan dengan kalibrator ventilator yang ada. Nah, ini adalah pengujian ventilator per 17 Juni. Ya, mungkin ini sudah agak lama juga ya. Jadi untuk volume tidal yang kecil dan juga expiratory yang kecil kita sudah tercapai juga. Untuk yang extreme condition volume tidalnya 500 dan IE-nya 1:3, begitu juga untuk yang 600 ini sudah tercapai juga. Begitu juga untuk yang ya ini untuk yang RR20 ini 1:2. Jadi untuk kondisi-kondisi ekstrim ini sudah tercapai volume tidal, I2E dan juga respiration rate-nya. Kemudian juga untuk alarm-alarmnya ini juga sudah berfungsi semua. Jadi ada contohnya misalkan di sini high pressure, ya high pressure, kemudian low pressure atau low PEEP ya, low PEP di sini. Jadi semua comply terhadap standar tersebut. Oke. Kita lanjutkan. Oops. Oke, ini adalah per 23 Juni kita sudah mendapatkan lolos uji fungsi di BPFK Jakarta.
Kemudian kita lanjutkan dengan uji ketahanan di 24 Juni sampai 7 Juli 2020. Dan 14 hari uji ketahanannya untuk critical care ini, dan ini non-stop 24 jam dinyalakan dengan volume tidal 400, I2I-nya 1:2 dan RR di 20 breath per minute. Di hari ke-12 ini volume inspirasi berkurang lebih dari 10% dari seharusnya. Ini diakibatkan adanya mechanical failure. Jadi katanya banyak yang tidal juga lebih dari 10%. Ini terkait dengan sensor yang makin lama makin memberikan error yang besar. Kemudian di hari ke-14, di 24 jam sebelum akhir uji ketahanan ini kita mengalami broken bearings. Jadi bearings ini juga kita sudah jalankan dari bulan Maret ya. Bulan kita mendapatkan ini ya, April apa Maret ya. Jadi lebih dari 3 bulan gitu. Jadi pada saat di Jakarta kita coba ternyata terjadi broken bearings. Nah, ini kita coba nantinya ke penggantian bearings ke industrial grade. Dan catatan lainnya dari BPFK adalah noise alatnya masih terlalu besar, 60 dBA. Nah, ini kita akan merancang ke peredam. Dan kita mendapatkan lesson learn yang sangat menarik ya. Di sini ada non-linearitas ya. Tentunya ini harusnya kita sadari dari awal ya, bahwa penekan ambu back itu tidak linear ya. Sehingga dalam speed control-nya kita harus memperhitungkan adanya non-linearity di sana, dan kita bisa modelkan sebetulnya dan kita terapkan dalam pengontrolan. Kemudian juga kita amazed dengan ambu back yang reusable ini masih bertahan di lebih dari 14 hari, 24 jam non-stop. Sedangkan kita mendapatkan reports dari BPFK bahwa untuk yang ambu back yang non-reusable itu kurang dari 4 hari ternyata. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan flow sensor yang tadi memberikan error yang sangat tinggi. Ya, kita tahu bahwa kita melakukan integrasi pada perhitungan flow untuk mendapatkan volume tidal. Kita menggunakan yang di awal adalah menggunakan differential pressure based flow meter yang kita tahu bahwa dia adalah open loop ya di sini, dan kemudian kita diskusikan dengan BPFK dan diusulkan untuk menggunakan thermal based flow meter, dan kita tahu bahwa thermal based flow meter itu adalah berbasis pada diferensial temperatur, dan diferensial temperatur ini dikontrol dengan menggunakan mekanisme closed loop control, di mana arus ini akan berhubungan langsung dengan speed dari udaranya. Dan tentunya kita bisa memahami semua bahwa closed loop control ini akan atau pengukuran berbasis feedback control ini lebih tahan terhadap gangguan, sehingga kita beralih ke sensor yang ini. Nah, kelanjutan dari pengembangan critical care unit ventilator ini yang pertama adalah memperbaiki sistem mekanik dengan industrial grade, mengganti sensor flow dengan thermal based flow meter, menambahkan peredam suara pada casing ventilator, kemudian kita akan mengulang uji ketahanan di BPFK, dan kemudian melakukan uji medis. Kemudian karena ini kita arahkan nantinya adalah penyelesaian dokumen proses produksi yang nanti oleh tim teknik industri. Kemudian juga kita akan bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai production line. Namun ini masih banyak PR sebetulnya dalam pengembangan ventilator ini, bahwa komponen-komponen impor masih dominan di sana ya. Ada motor, part mechanical, juga bearingsnya kita untuk yang industrial grade itu adalah yang impor, sensor oksigen, sensor tekanan, sensor aliran, kemudian controllernya, deep valve-nya, ambu bag-nya, breathing circuit-nya. Jadi hampir semua komponen di ventilator ini masih merupakan komponen impor. Nah, ini mungkin juga tantangan dari teman-teman di FTI maupun juga di tempat yang lain untuk bisa memberikan bagaimana supply chain yang bisa digunakan untuk membangun ventilator dalam negeri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak Supri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi sebagai ringkasan singkat, di beberapa tambahan, ini salah satu
jenis pengembangan ventilator yang dikembangkan secara lokal di dalam negeri yang relatif paling kompleks dibandingkan kalau kita lihat rekan-rekan lain yang mencoba juga mengembangkan ventilator. Jadi sesuai dengan ini, jadi yang critical care itu ya yang membuat kompleksitas yang dilakukan pengujian di tim yang dipimpin Dr. Augie ini memerlukan banyak tahap. Oke, untuk mempersingkat waktu juga kita masih ada satu pembicara lagi. Jadi tadi juga Pak Augie juga menyinggung kalau production line itu tentunya kita juga harus berpikir bagaimana supply chain dari komponen yang nantinya. Nah, untuk itu kita undang pembicara ketiga, rekan saya. Terima kasih Dr. Andi Cakrawastia dari KK Sistem Industri dan Teknoekonomi, Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri ITB. Jadi, waktu dan tempat ini kami persilahkan. Sekali lagi nanti kita akan lakukan diskusi tanya jawab di akhir sesi setelah paparan dari Dr. Andi. Kami persilahkan Dr. Andi. Terima kasih Pak Dr. Suprianto, yang saya hormati Bapak Dekan FTI, Profesor Brian, yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar FTI sore ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang akan saya sampaikan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Augie, di mana produknya sudah jadi, dan juga Bu Benia. Mungkin penelitian yang saya sampaikan ini tidak sepenuhnya langsung berhubungan dengan COVID-19, namun terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan pasokan pangan dan menyusun sebuah supply chain agri-food yang sustain dan juga menjamin food security. Dan biasanya ini menjadi isu terutama pada terjadi kasus-kasus khusus misalnya di pandemi ini. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Cakrawastia, jadi saya dari Komunitas Teknik Industri, Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Teknoekonomi FTI. Kemudian di penelitian ini saya dibantu oleh dua mahasiswa. Yang pertama adalah Saudara Rizal Fauzi dari Program Magister Logistik FTI ITB, dan juga Saudara Rizky Basuki dari Program Studi Teknik Industri ITB. Jadi mungkin saya akan awali dengan memperkenalkan, ini adalah riset groups kami. Jadi research group kami memiliki beberapa riset agenda, diantaranya adalah value chain system, sistem transfer teknologi, industrial strategy and policy, kemudian economic and sustainable system yang basicnya sebetulnya adalah sistem modeling, optimization, and statistik. Gitu. Jadi ini yang menjadi dasar di penelitian kami, dan ada beberapa anggota dari grup riset kami, yaitu Profesor Senator, Dr. Lucia Diawati, Dr. Suprayogi, Pak Titah Yudhistira, Ibu Yosi, Pak Ruli, Ibu Saskia, dan juga Pak Arya dan Ibu Veterina serta Ibu Gaida. Jadi mungkin ini sedikit outline dari apa yang akan dipresentasikan. Jadi sebetulnya apa yang melatar belakangi penelitian ini adalah, kalau kita lihat, mungkin juga kita semua sudah ketahui bersama bahwa di dunia ini sebetulnya kapasitas pasokan pangan itu cukup tinggi, dan bahkan terjadi surplus untuk beberapa komoditas utama. Namun kemudian yang menarik adalah bagaimana kemudian alokasi, jadi bagaimana kita mengalirkan pasokan pangan ini ke mereka yang membutuhkannya. Jadi kalau kita lihat datanya, maka sejak 2016, meskipun tren awalnya turun, kemudian mulai terjadi peningkatan jumlah orang yang mengalami kelaparan di dunia, yaitu kurang lebih 10% dari jumlah total populasi dunia, dan ini adalah jumlah yang cukup signifikan. Nah, sementara kalau kita lihat dari lahan pertanian yang tersedia, begitu, terutama untuk komoditas-komoditas utama,
Meskipun mungkin sedikit terjadi pertumbuhan, tapi misalnya untuk padi dan gandum begitu jumlah lahannya stagnan. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan pasokan, maka kata kuncinya adalah produktivitas. Karena jika dilakukan pembukaan lahan terus-menerus, maka sustainability yang menjadi problem di sini. Begitu. Nah, permasalahan berikutnya, jadi kalau kita lihat dari sisi supply chain-nya, maka kita masuk ke sisi yang paling hulu, yaitu sektor pertaniannya, di mana pelaku utamanya adalah petani. Jadi salah satu permasalahan yang terjadi di hampir belahan dunia, jadi ini saya ambil data baik di negara maju maupun di negara berkembang begitu. Jadi kalau kita lihat jumlah tren petani itu cenderung proporsinya menurun. Kemudian kalau kita lihat baik misalnya di Eropa, di Jepang, kemudian juga di Vietnam dan di Thailand, maka proporsi petani ini didominasi oleh usia tua, begitu. Jadi generasi muda ini tidak tertarik untuk masuk ke sektor pertanian, sehingga terjadi apa yang disebut dengan problem di farming succession. Nah, ini kemudian mendapatkan perhatian sehingga beberapa negara maju kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pertumbuhan petani muda. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satu isunya adalah karena tingginya tingkat urbanisasi, dan ini terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Begitu kalau kita lihat, maka dari data ini kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan itu semakin tinggi. Jadi kita lihat di Indonesia mungkin sekarang datanya mengatakan 56%, kemudian di Amerika misalnya ekstrim ada 80%. Gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Gitu. Ini saya. Nah, ini terjadi salah satunya karena terjadinya ketimpangan antara pendapatan penduduk di kota besar dan penduduk di pedesaan. Ini yang saya akan masuk ke sana. Nah, sebelum masuk ke situ, ini adalah gambaran rantai pasok pangan global secara umum, begitu. Jadi kita bisa bagi dua secara ekstrim. Ada negara-negara yang sifatnya net food exporter, begitu. Kemudian ada negara yang net food importer. Indonesia ada di antaranya. Jadi tadi menyinggung dengan masalah pasokan, begitu. Jadi kalau kita lihat akan terjadi aliran fisik, aliran produk yang eksportir di negara eksporter terhadap impor. Nah, problemnya kemudian ketergantungan terhadap internasionalisasi perdagangan internasional di pangan ini menjadi semakin tinggi. Jadi jika terjadi disrupsi, misalnya di negara supply, misalnya karena iklim atau karena COVID ini sekarang, maka kemudian disruption-nya kemudian bisa terjadi tidak hanya di negara tersebut, tapi kemudian menjadi global. Nah, misalnya apa yang terjadi di COVID ini, misalnya tiap negara kemudian bordernya ini kemudian relatif tidak sebebas sebelumnya, meskipun ada keleluasaan untuk angkutan logistik dan pangan, tapi tetap dari sisi waktu dan sebagainya terganggu. Kemudian masyarakat dan negara cenderung kemudian melakukan penimbunan, ini meningkatkan keinginan untuk meningkatkan stok pangannya, sehingga konsumsi itu menjadi tinggi. Di sisi lain, kemudian tenaga kerja di bidang pertanian ini kemudian produktivitasnya menjadi terhambat, sehingga kalau kita lihat di sini apa yang terjadi sebetulnya dalam pandemi ini mendorong setiap negara untuk dapat lebih independen untuk meningkatkan ketahanan pangannya dan memperbaiki efisiensi dan meningkatkan produksi untuk konsumsi dalam negerinya masing-masing. Gitu. Sementara kalau kita lihat ini adalah gambaran supply chain untuk beras misalnya, kita lihat network globalnya sangat kompleks begitu. Ini juga menggambarkan, ini juga data yang menggambarkan bagaimana saat ini
supply chain pangan ini menjadi semakin global. Kalau kita lihat garis merah di sini menunjukkan ekspor yang cenderung meningkat, begitu trennya. Kemudian garis bar yang biru itu menunjukkan jadi garis yang merah ini menunjukkan impor. Jadi jumlah negara yang membutuhkan impor ini semakin tinggi. Kemudian jumlah total yang diekspornya juga semakin tinggi. Jadi ini melihatnya jadi aliran perdagangan internasional di komoditas pangan hampir di semua produk-produk utama ini semakin tinggi. Nah, apa yang terjadi di COVID-19 ini pada rantai pasok pangan? Jadi kalau kita lihat hampir seluruh elemen atau entitas supply chain ini kemudian terpengaruh dari pandemi ini. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi di petani, pembatasan aktivitas menurunkan jumlah buruh tani, sehingga kemudian di sisi lain akses transportasi ke titik produksi juga terbatas, sehingga yang terjadi adalah penumpukan stok. Sehingga kalau kita lihat di berita beberapa, meskipun juga ini seringkali terjadi juga pada saat panen, tapi kemudian pada pandemi ini beberapa petani ini kemudian melakukan proses penghancuran stok. Kemudian di industri pengolahan, prosedur jam kerja yang terbatas karena adanya protokol sehingga menimbulkan biaya tambahan, begitu. Di sisi lain pasokan juga terhambat. Di titik-titik di mana terjadinya trade di port dan border, karena ini juga terjadi penumpukan barang, dan kemudian di trader dan logistik service provider, begitu, terjadi penambahan biaya dan waktu operasional, kita sendiri juga merasakan. Kemudian waktu tempuh perjalanan meningkat, sementara di konsumen akhir perilaku yang terjadi adalah keinginan untuk mensecure kebutuhan. Jadi stok di household itu cenderung meningkat, kemudian ini juga men-trigger terjadinya peningkatan harga pada akhirnya. Nah, ini kondisi di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita lihat di produk-produk yang di dalam kotak merah, kalau kita lihat begitu, maka jumlah produksinya ini cenderung meningkatkan penurunan, salah satunya beras, sementara terjadi peningkatan konsumsi di sini. Luas lahannya turun, dan juga yang agak surprise begitu, produktivitas lahannya juga turun. Begitu. Jadi ini merupakan indikasi yang perlu kita cermati bersama, begitu, tentang agar kita bisa mendapatkan food security, dan juga pada akhirnya kita bisa memiliki pasokan yang sustain. Ini contoh aja bahwa bagaimana peningkatan impor komoditas pangan. Gitu. Nah, jadi saya akan kembali ke sisi yang paling hulu, begitu, mengapa permasalahan regenerasi petani ini terjadi. Jadi angka tabel dalam kotak ini menunjukkan penurunan jumlah petani hampir di semua sektor pertanian dan perkebunan. Yang juga menarik, jasa pertanian di sini ini menunjukkan salah satunya adalah buruh petani. Terjadi penurunan yang luar biasa. Kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena sektor pertanian ini, terutama di level petani, tidak rata-rata pendapatannya ini jauh di bawah rata-rata UMP nasional, sehingga kemudian terjadi kompetisi antar resource, antar sektor, sehingga resource-nya kemudian berpindah ke sektor-sektor lain yang lebih memberikan kehidupan lebih baik. Dampaknya kemudian kalau kita lihat, terjadi penurunan di petani-petani usia muda, begitu, dan terjadi peningkatan di petani-petani usia tua yang sebetulnya ini secara natural terjadi, begitu, tapi regenerasinya yang tidak terjadi. Begitu. Nah, ini juga merupakan problem. Ini kalau kita lihat berita tentang penurunan jumlah petani dan buruh tani ini kemudian terjadi di mana-mana secara nasional, bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu. Gitu. Jadi di satu sisi kita punya problem pelakunya berkurang, dan kalau kita lihat juga luas lahannya juga berkurang, begitu. Jadi ini artinya
lahan ini kemudian juga dikonversi menjadi aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain yang kemudian dianggap lebih menguntungkan dibandingkan digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, jadi ini juga data yang menunjukkan bahwa tantangan utamanya adalah tingkat pendapatan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tingkat pendapatan buruh di Indonesia, begitu, dan karyawan. Maaf. Dan kalau kita lihat pekerja bebas pertanian dengan latar belakang di atas SMA dan di bawah SMP itu ada di tingkat pendapatan yang paling bawah. Ini menjelaskan kenapa sektor ini menjadi semakin tidak menarik bagi generasi muda. Nah, untuk itu kita berusaha untuk membuat sebuah model begitu di tingkat makro. Jadi ini adalah model yang basisnya adalah sistem dynamics, cybernetics, dan simulasi begitu, untuk menunjukkan bagaimana hubungan sebab akibat sektor pertanian, terutama di hulu, begitu, yang fokus utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas atau profitabilitas sektor pertanian sehingga diharapkan jumlah petani ini bisa meningkat, kemudian lahan juga tidak dikonversi untuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain. Nah, ini kemudian kalau kita spesifik bicara COVID, tadi juga sudah disampaikan, apa yang terjadi di Indonesia ini mirip dengan apa yang terjadi pada kondisi global, gitu. Jadi problem-problemnya sama dengan problem-problem yang tadi disampaikan. Saya skip. Nah, kemudian bagaimana penelitian dilakukan untuk memperbaiki regenerasi petani dan kemudian perbaikan supply chain dari pertanian ini secara umum. Jadi tadi sudah disampaikan problem-problem yang terjadi dan objek yang dikaji di sini adalah beras, begitu. Jadi ini sebagai ilustrasi hasil pertanian itu kurang lebih akan memberikan pendapatan bagi petani. Kalau data BPS terakhir mengatakan 18,5 juta rupiah per hektar per musim tanam, dan 1 tahun ada 2 kali musim tanam rata-rata, dengan pengeluaran 10,7 juta. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kemudian berapa pendapatan yang sehingga keluar angka 1,1 juta tadi, begitu, per tahun. Nah, kalau kita lihat ini menyebabkan produksi beras itu belakangan cenderung turun, kemudian sementara konsumsinya meningkat, luas panen itu berkurang, jumlah petaninya juga berkurang. Ini yang kemudian menjadi perhatian khusus, gitu. Jadi ini adalah gambaran struktur rantai pasok pertanian secara umum, gitu, di Indonesia. Kemudian ini adalah secara konseptual, di mana setiap elemen dalam model tadi masing-masing memiliki fungsi objektif sendiri, memiliki variabel sendiri, dan memiliki pembatas yang berbeda. Dan kalau kita lihat seringkali terjadi konflik antar objektif di setiap elemen dari pelaku sektor pertanian ini. Nah, jadi ini kemudian yang kami masukkan ke dalam model sistem dynamics kami, subsistemnya. Jadi ada subsistem masyarakat desa yang kemudian memberikan input kepada petani. Kemudian di sini juga di sisi lain ada masyarakat kota, begitu, di mana kalau kita lihat dengan semakin mendekatnya lokasi industri ke lokasi pertanian, maka kemudian terjadi juga perpindahan pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang lain. Kemudian ada penggilingan pedagang eceran yang kemudian akan menyalurkan ke sektor rumah tangga. Ini sedikit kompleks. Ini adalah alur umpan baliknya, sistem umpan baliknya dalam sistem dynamics, begitu. Ini hasil dari simulasinya. Kalau kita lihat dan sedikit validasi, begitu, ini adalah total jumlah petaninya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat jumlah petani di tiap kategori umur juga terus berkurang.
Nah, kemudian pertanyaan besarnya adalah bagaimana kebijakannya begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara pemenuhan kebutuhan pangan saat ini, salah satu solusi yang relatif bisa dilakukan dengan cepat adalah dengan melakukan impor. Namun kita akan lihat kenapa impor ini sulit untuk sustain begitu, sehingga yang perlu juga dibahas adalah bagaimana mendorong peningkatan produktivitas dengan implementasi teknologi, kemudian kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasoknya, kemudian terutama ini yang penting di era COVID ini adalah bagaimana meningkatkan efisiensi last mile delivery sehingga konsumen bisa mendapatkan kebutuhan pangannya dengan cepat dan dengan harga yang relatif terjangkau. Ini pas gambaran saja. Jadi kalau kita lihat, ini adalah 5 negara sumber impor Indonesia, begitu. Dan kalau kita lihat, jadi impor Indonesia dilakukan dari 5 negara ini berdasarkan data perdagangan tadi. Sementara ini adalah top 10 importir dunia yang kemudian pertumbuhannya juga positif. Begitu. Sehingga di pasar global, kemudian Indonesia bersaing dengan negara-negara importir utama ini. Nah, ini tadi kalau kita lihat apa yang terjadi net supply di setiap negara yang menjadi sumber impor Indonesia. Kalau kita lihat datanya menarik, gitu ya, di beberapa negara kemudian net supply-nya itu cenderung berkurang, sehingga kenapa tadi ada kekhawatiran solusi pemenuhan kebutuhan dari impor ini menjadi tidak sustain gitu. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan ini adalah beberapa penelitian begitu yang di area-area di mana dianggap atau diharapkan bisa menjadi solusi gitu. Jadi misalnya optimalisasi distribusi dan buffer stok komoditas pangan. Kemudian kita memotong rantai pangan yang panjang yang ini seringkali disebut sebagai short supply chain. Kemudian reduksi perilaku dari sisi konsumen dan juga dari sisi rantai produksi dan supply chain-nya sehingga food waste itu menjadi berkurang. Kemudian yang akan juga dilihat di sini adalah apa pengaruhnya kalau kita bisa melakukan intensifikasi pertanian dengan penerapan teknologi menuju precision farming. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan demand dengan model-model bisnis baru yang saat ini banyak muncul melalui food tech startup. Gitu. Jadi ini saya akan skip. Jadi ini ada contoh penelitiannya saja yang ada di KK kami. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan produksi dari saprotan atau sarana produksi pertanian dalam hal ini pupuk ke dalam model pertanian. Yang problemnya adalah bagaimana mensinkronkan kebutuhan dan supply. Jadi misalnya pupuk dibutuhkan pada saat musim tanam, sehingga ini perlu diatur agar stok itu tersedia pada saat musim tanam itu. Karena kalau musim tanamnya lewat, maka efektivitasnya menjadi kurang. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah model penyangga begitu. Ini adalah salah satu penelitian awal di mana saya masuk ke supply chain pertanian ini. Jadi bagaimana menjaga stabilitas harga dan ke stok di pasar. Nah, ini salah satu survei lapangan yang kami lakukan gitu untuk melihat. Jadi saat ini banyak sekali food tech startup begitu. Jadi kalau kita lihat dari food tech startup ini, kemudian kita bisa atau kami mencoba membagi menjadi 5 kategori gitu. Jadi ada yang berusaha meningkatkan efisiensi dari petani dengan melakukan market consolidation dan group procurement. Gitu. Misalnya di sini adalah yang bermain di sini misalnya PTSSI. Kemudian ada yang melakukan empowerment dan capacity building, misalnya meningkatkan akses ke pendanaan, begitu, sehingga petani tidak terjebak ke dalam cost of capital yang tinggi. Yang misalnya di sini kita bisa lihat ada iGrow, Crowd, Tani Fund dan sebagainya. Kemudian ada yang melakukan empowerment dan capacity building dari pedagang eceran dan juga di Horeca dengan misalnya melakukan proses melakukan efisiensi proses pengadaan, pengepakan dan sebagainya yang ada di sini misalnya Kedai Sayur, Wahyu,
kemudian 5 kilo dan sebagainya. Kemudian ada yang startup yang fokus pada bagaimana membuat market linkage dari produsen ke konsumen, gitu. Mungkin kita juga konsumen di sini, misalnya Tani Hub, Sayur Box. Kemudian ada juga misalnya Javara yang misalnya fokus pada bagaimana pada post processing sehingga bisa meningkatkan value added dari produk pertanian dan sebagainya. Kemudian ada e-marketplace yang fokusnya adalah order fulfillment untuk konsumen akhir, gitu. Nah, ini adalah model-model yang meskipun kalau kita lihat model ini di pandemi, era pandemi ini tidak semuanya sukses. Jadi ada model food tech startup ini yang sukses begitu, yang biasanya mereka yang bisa menjangkau end customer karena kebutuhan realnya ada di situ. Tapi ada juga yang justru sebelum pandemi ini cukup sukses, tapi di pandemi ini justru menurun begitu. Jadi ini satu fenomena yang menarik juga karena secara umum sebetulnya kita lihat e-commerce itu di era pandemi ini sebetulnya untuk produk agri-food itu sebetulnya secara umum trennya naik. Jadi di sini kita bisa lihat tidak semua proses atau model bisnis dari food tech startup ini memberikan hasil, meskipun sebetulnya secara prinsip mereka berusaha untuk melakukan shared food supply chain, tapi shared food supply chain ini hanya bisa dilakukan kalau mereka memiliki back end yang cukup efisien untuk menjangkau ke sumber-sumber supply. Tadi kenapa kemudian kita bicara dari level petani. Ini saya nggak akan bahas. Gitu. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menjangkau konsumen akhir. Jadi ini adalah sebuah penelitian modeling yang dilakukan untuk membantu sebuah food tech startup di mana mereka berusaha menjangkau konsumen akhir dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa kelompok driver. Gitu. Jadi termasuk ada. Nah, tentunya penelitian-penelitian seperti ini kemudian akan menghasilkan model yang kompleksitasnya cukup tinggi, sehingga kemudian dibutuhkan algoritma-algoritma yang efisien gitu untuk bisa mendapatkan solusi model dengan kualitas yang cukup baik dan waktu komputasi yang efisien. Jadi mungkin kemudian ini adalah simulasi akhir dari model yang tadi, begitu kita coba memasukkan konsep-konsep tadi, kemudian jadi ada beberapa skenario yang di sini dibangun, misalnya peningkatan produktivitas dengan precision farming begitu, yang diharapkan bisa meningkatkan produktivitas petani, kemudian perbaikan efisiensi rantai pasoknya dengan mencoba mengadop model-model bisnis yang baru, kemudian mendorong efisiensi dari last mile delivery tadi. Jadi kita lihat meskipun ada perbaikan, tapi belum sepenuhnya bisa mendorong jumlah petani, begitu. Meskipun pendapatannya bisa meningkat, tapi ada beberapa masalah lain yang harus diselesaikan, dan ini kita masih terus mencoba melihat dan melakukan survei-survei langsung, dan ini yang justru karena pandemi ini kita tidak bisa banyak ke lapangan begitu. Kemudian kalau kita lihat ini adalah coba validasi dari jumlah produksi. Jadi kalau kita lihat di 2018 begitu produksi beras kita adalah hampir 34 juta ton, tapi di 2019 ini hanya 31, dan kalau tren ini terus menurun, sementara demand kita adalah 30 juta ton begitu. Jadi kalau ini terus menurun, maka dikhawatirkan sustainability dari industri food supply chain kita kurang baik. Jadi mungkin ini hanya sekedar ilustrasi begitu apa yang terjadi saat ini di agri-food supply chain, kemudian apa permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama permasalahan yang terjadi di sektor hulu, dan kemudian di pandemi ini kemudian timbul beberapa masalah baru, sehingga kemudian untuk bisa menyusun sebuah agri-food supply chain yang sustain begitu, maka di sektor hulu perlu kemudian kita bisa meningkatkan pendapatan atau juga profitabilitas terutama bagi petaninya, sehingga kemudian petani ini bisa melakukan regenerasi begitu, kemudian juga lahan-lahan pertanian ini tidak terkonversi ke sektor lain karena pangan ini adalah kebutuhan primer begitu.
Nah, kemudian di sisi rantai pasoknya, ini kemudian perlu ditata sehingga kita bisa memiliki sebuah rantai pasok yang efisien. Sudah ada beberapa inisiasi melalui bentuk yang dilakukan oleh foodtech startup, tapi kemudian ini biasanya masih terbatas di kota besar, sehingga untuk bisa diterapkan secara nasional kita masih memerlukan pekerjaan lagi. Kemudian juga mungkin ada juga adanya perubahan perilaku di sisi konsumen dan juga efisiensi di last mile delivery. Jadi mungkin ini secara singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Bapak sekalian, dan saya kembalikan ke moderator Bapak Dr. Suprianto. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andi. Jadi kita telah mendengarkan 3 pembicara dari wakil komunitas yang ada di Fakultas Teknologi Industri, tadi mulai Ibu Dr. Penia terkait bagaimana standarisasi untuk pengujian APD, kemudian lanjut ke Pak Ogi tentang usaha untuk bisa kita lebih mandiri terhadap kesehatan. Tadi disampaikan ventilator, kemudian terakhir tadi Pak Andi, saya sering ngomong Pak Icak ya, di sini tentang masalah supply chain. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita bisa rangkum singkat bahwa ketika yang disampaikan pembicara adalah kontribusi kami di Fakultas Teknologi Industri, bagaimana kita bisa sustain, bisa bertahan, bagaimana kita bisa melewati masa-masa pandemik ini, baik dari sisi pendekatan teknologi sampai ke yang urusan supply chain terkait pangan. Nah, untuk berikutnya sudah masuk beberapa pertanyaan dari audiens. Jadi kita punya waktu sampai 5:30, 17.30. Jadi rasanya karena yang hadir cukup banyak, 73. Jadi kalau disampaikan lisan langsung mungkin agak merepotkan. Jadi saya bacakan aja beberapa pertanyaan yang masuk dari public chat di sini. Saya urut aja yang pertama, ini pertanyaan ini jadi terkait ini. Jadi untuk Ibu Penia, Dr. Penia. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Pertama adalah untuk uji saring bakteri. Umpan bakterinya adalah mix kultur atau hanya beberapa spesies bakteri atau langsung dari udara. Silakan Ibu Penia, mungkin biar lebih ringkas saja, jadi kita bisa. Jadi pertanyaan terkait permasalahan tadi uji saring bakteri, jadi apakah umpan bakterinya dalam bentuk mix kultur atau hanya beberapa spesies bakteri atau langsung dari udara. Terima kasih Pak Supri, Bu Dewi. Pertanyaannya tadi tentang kultur uji yang digunakan. Saat ini kami mengikuti standar ASTM yang dikeluarkan ASTM ya. Jadi dan kalau dilihat sebetulnya standar ASTM ini tentang kultur uji sama saja dengan standar Eropa. Jadi kultur uji yang digunakan adalah satu spesies yang spesifik atau single culture. Jadi perlu kita kembangkan dulu kulturnya, dan ini sebetulnya bakteri yang digunakan. Ini bakteri ya, bukan virus, bukan jamur, tapi bakteri. Bakteri yang digunakan memang airborne bakteri. Jadi bakteri yang biasa digunakan sebagai indikator pencemaran udara, yaitu Staphylococcus aureus. Mungkin itu menjawab ya. Lalu saya lanjut saja dengan pertanyaan kedua. Ya, kedua, silakan Bu Penia. Oke, kalau kita lihat lagi perbedaan antara standar Eropa dengan standar ASTM ini adalah ada atau tidaknya efisiensi saring partikel. Kalau menurut pendapat saya, standar EN tidak memasukkan efisiensi saring partikel, bukan berarti hal ini tidak penting gitu. Karena pada esensinya masker ataupun respirator tujuan penggunaannya adalah melindungi pemakainya terhadap partikel udara atau droplet atau aerosol dari bakteri, virus atau partikel lainnya.
Jadi di sini partikel penting. Apakah material yang digunakan, masker atau respirator tadi bisa menahan partikel. Tapi seperti sudah saya sampaikan tadi pada tantangannya bahwa bahan yang diperlukan untuk uji efisiensi saring partikel ini tidak mudah untuk didapatkan. Karena kita akan menguji kemampuan masker atau respirator ini terhadap penyaringan partikel dengan ukuran bukan mikron ya, nano. Gitu. Jadi bagaimana memperoleh standar partikel dengan ukuran nano itu tidak mudah. Dan diharapkan juga standar partikel yang digunakan untuk pengujian memiliki rentang ukuran yang sempit. Gitu. Tidak rentang ukuran yang besar gitu, banyakan yang mikronnya gitu. Itu tidak diharapkan. Jadi ini mendapatkan atau akses terhadap bahan yang digunakan itu sulit. Jadi mungkin itu salah satu alasannya mengapa standar EN tidak memasukkan PFE ke dalam standarnya. Mungkin itu Pak Supri, terima kasih. Terima kasih Bu Penia, mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan dari Bu Dewi yang mungkin juga mewakili beberapa hadirin yang hadir pada acara sore ini. Kita lanjutkan ini untuk Pak Ogi. Jadi kalau saya ringkas, Pak Ogi juga bisa baca di chat publik. Jadi intinya tentang bagaimana tentang potensi substitusi dari part import yang tadi Pak Ogi sampaikan, kita masih punya tantangan terkait itu. Kemudian ini dari Pak Iwan, kemudian dari Bu Dewi, ini juga menyangkut bagaimana, mengapa AmbuBack yang dipilih untuk ventilator yang dikembangkan. Kemudian tadi juga hampir serupa kendala yang terkait masih adanya beberapa part atau komponen yang import. Kemudian bagaimana prediksi terkait tentang biaya produksi yang nantinya diharapkan ini kan bisa dibuat dalam skala yang lebih massal. Silakan Pak Oki, mudah-mudahan masih. Terima kasih Pak Supri, Pak Iwan dan Bu Dewi. Mungkin saya jawab dulu yang Bu Dewi, yang Pak Iwan, sorry. Substitusi untuk part import ya, ini memang saat ini belum ada yang mengembangkan ataupun juga menyediakan. Biaya pengembangannya tentu cukup besar ya untuk masing-masing komponen ini juga. Maka dari itu perlu ada kepastian dari pasar apakah produk ventilator ini bisa diserap di di market gitu ya. Ataupun juga mungkin pemerintah bisa membantu misalkan pre-order di ininya melakukan misalkan sejumlah tertentu sehingga kita bisa mendorong market untuk bisa atau produser untuk bisa bergerak membangun riset di dalam pengembangan komponen-komponen yang ada. Ini itu Pak Iwan. Kemudian juga Bu Dewi ya, mengapa AmbuBack dipilih sebagai alat mechanical ventilatornya. Jadi ini terkait dengan AmbuBack ini sudah teruji di medical grade-nya, baik itu biocompatibility-nya maupun juga dari sisi safety. Ya, pada kondisi atau pada manual mode-nya, pada manual operasi manualnya, AmbuBack ini sudah safety. Sehingga kita tidak khawatir lagi bahwa jika breathing circuit-nya masuk ke dalam tubuh manusia tidak terjadi alergi atau ada partikel-partikel yang masuk ke dalam paru-paru yang membahayakan pasiennya. Kemudian juga biasanya AmbuBack ini digunakan sebagai resuscitator, ya hanya digunakan pada saat emergency, sedangkan kalau ventilator itu digunakan minimal 7 hari 24 jam. Biasanya pada saat 7 hari itu pasien akan ditanyakan ketika sudah tidak sadar apakah ventilator itu akan dicabut atau tidak ke keluarganya gitu. Dan ini mungkin menjadi dasar dari BPFK untuk menentukan ability dari ininya. Nah, untuk alat yang lain memang harus oil free sehingga tidak ada partikel yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah kendala yang dialami tadi sama ya mungkin sedikit mirip ya.
alat yang diimpor, tapi ini ditanyakan tentang apakah masih terjangkau ya. Ini masih terjangkau, jadi kalau kita menggunakan merakit sendiri ya, ventilator ini kita memerlukan dana satu ventilator itu sebesar 35 juta rupiah, sedangkan kalau ventilator yang komersial itu di atas 500 juta rupiah. Ya. Permasalahannya di kita memang adalah bagaimana kita bisa sustain terhadap stok komponennya. Ini itu Pak Supri, Bu Dewi, dan Pak Iwan. Terima kasih Pak Oki. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan juga mengalir untuk Dr. Andi. Ini jadi paparannya menarik tadi. Jadi pertanyaannya ini sederhana tapi juga menarik kita simak. Jadi bagaimana ini situasi real rantai pasok pangan di Indonesia selama pandemik. Dari Pak Iwan, statusnya aman atau membahayakan. Jadi pertanyaan sensitif ini kita juga menyimak dengan baik karena menentukan. Silakan Pak Icak, beberapa pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pak Supri. Begitu, jadi mungkin yang pertama pertanyaan dari Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Jadi kalau aman tidak aman kelihatannya mungkin saya bukan yang berwenang menjawab gitu. Tapi kalau saya melihatnya begini. Jadi sama dengan apa yang terjadi di global begitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia kan juga ada provinsi-provinsi atau daerah-daerah produsen gitu. Kemudian ada daerah-daerah yang sifatnya adalah konsumen. Misalnya saya bicara beras saja dulu begitu. Jadi memang kemudian yang menjadi masalah kalau dilihat dari sisi globalnya, jadi produksi globalnya itu kelihatannya angkanya masih balance begitu. Pertanyaannya kan kemudian bukan sekedar angka besar, tapi kemudian bagaimana kemudian produk ini dialirkan dengan tepat ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang kalau panen begitu April Juni gini begitu kan mungkin daerah-daerah produsennya kita tahu Jawa, Sulawesi, Lampung, mungkin Kalimantan Selatan begitu ya. Jadi sementara ada daerah-daerah yang misalnya pure untuk beras itu adalah konsumen begitu. Misalnya Riau gitu, kemudian Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan mungkin Papua begitu Mas. Nah, jadi challenge utamanya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah utamanya mungkin jumlah pasokannya mungkin balance dengan demand-nya, tapi kemudian di aliran logistiknya yang kita mesti bisa mengalir. Karena ini kemudian kita bicara aliran antar pulau begitu. Kalau bukan hanya kalau di Jawa, bukan misalnya kita bicara aliran di Jawa begitu misalnya. Jadi secara global itu kemudian problem yang berikutnya adalah gimana kalau kemudian ini berkepanjangan. Jadi tentunya kalau berkepanjangan maka satu solusinya import, tapi kemudian kita tahu ini nggak sustain begitu. Dan juga mungkin negara-negara eksportir juga akan menjaga pasokan stoknya, meskipun kalau kita lihat di berita-berita Bulog juga sudah mencoba mengantisipasi ini dengan memaintain stok nasional. Yang juga bisa dilakukan adalah optimasi lahan. Jadi kita tahu begitu lahan itu sebetulnya utilisasi lahannya juga tidak full 100% gitu. Permasalahannya adalah karena ketersediaan buruh taninya. Nah, di atas kertas mudah, tapi bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan, misalnya kita tahu belakangan ada, ya karena situasi bisnis dan industri tidak baik, maka sebagian
kemudian kembali ke pedesaan gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu solusi? Ya kita sama-sama perlu lihat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang untuk mengamankan ini, kalau kita sudah bicara pelakunya, kemudian untuk melakukan proses pertanian itu yang paling tidak kita butuh bibit, pupuk, begitu, insektisida, kemudian mungkin alat dan mesin pertanian. Ini juga kemudian yang ketersediaannya harus bisa dijamin dan kemudian kita tahu harus bisa dijangkau oleh petaninya begitu, karena kalau enggak maka produksinya tentunya penggunaan lahannya kembali menjadi tidak akan efektif gitu. Jadi mungkin itu jawaban saya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Anita, bagaimana peluang penelitian. Jadi kalau kita lihat tentunya peluang penelitiannya kita sama-sama ketahui tadi sangat terbuka lebar begitu, mulai dari tadi saya secara singkat hanya membagi menjadi 6 area dari literatur review yang dilakukan, mulai dari teknologinya mungkin kami atau saya paling tidak di TI justru tidak terlalu kuat di sini begitu, tentang precision farming, kemudian farming technology dan sebagainya. Kemudian ini yang menjadi kekuatan misalnya negara-negara lain seperti China, Jepang, Korea, karena mereka menggantikan buruh tani yang kemudian pindah ke kota-kota besar dengan teknologi begitu. Kemudian kita juga bicara bagaimana efisiensi dari supply chain pertanian sendiri, yang tadi kita lihat ada beberapa model bisnis dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa bicara tentang bagaimana alokasi stok, juga bisa bagaimana kemudian rute dari kendaraan dalam untuk mendistribusikan produk-produk pertanian, dan masih banyak area-area lain yang kita masih bisa explore gitu. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Anita, memang setiap produk kemudian akan punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara bagaimana matching antara stok pupuk dengan musim tanam padi, karena padi itu kita tahu musiman begitu. Secara kalau kita modelkan ini punya kompleksitas sendiri dalam modelingnya, tapi kemudian atau bagaimana kemudian kita menggunakan lahan itu secara efektif sehingga di antara 2 musim tanam kemudian apa yang kemudian kita bisa lakukan dan sebagainya. Setiap produk akan punya karakteristik masing-masing. Juga bagaimana kolaborasi misalnya dalam rantai supply. Jadi kalau kita lihat misalnya salah satu problem yang terjadi adalah post harvesting gitu. Jadi bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produk-produk pertanian sehingga kemudian di pasar kemudian ini punya value yang lebih tinggi sehingga kemudian kesejahteraan petaninya bisa meningkat. Problem yang sering kali terjadi adalah karena petani ini pendapatannya rendah, maka petani sulit untuk melakukan investasi pada alat-alat yang bisa alat-alat post harvesting ini, sehingga ini perlu ada mekanisme kolaborasi sendiri. Ada beberapa startup yang kemudian masuk ke sana. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dan saya setuju setiap produk akan punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, kemudian yang dari Dr. Jeffrey, ada satu tadi, apakah sudah saya melakukan penelitian yang terkait juga bukan hanya ketahanannya tapi gizi? Belum, saya belum masuk ke sana begitu, Dr. Jeffrey. Jadi saya sepakat begitu. Jadi kalau kita bicara food security bukan hanya apa yang dimakan tapi juga konten dari apa yang kemudian dikonsumsi, ini juga bisa menjadi satu isu bagi masyarakat begitu. Jadi untuk pertanyaan tentang SN di masa pandemi, saya rasa tadi mungkin sebagian sudah terjawab di jawaban yang ke Pak Iwan gitu. Mungkin untuk menyingkat waktu demikian dulu Pak Supri, terima kasih. Terima kasih Pak Agi. Jadi hari ini kita hampir 2 jam kita berdiskusi. Jadi bagi yang belum familiar apa yang dilakukan di Fakultas
Teknologi Industri ITB hari ini bisa memotret apa saja aktivitas yang dilakukan di komunitas teknik kimia, teknik fisika, teknik industri. Jadi rasanya ini kita sudah menjelang makin sore sebagai informasi juga bagi peserta partisipan yang menginginkan sertifikat. Ini saya share di public chat untuk mengisi tentang data untuk keperluan sertifikat. Jadi saya kira kita akhiri dulu. Sebelumnya sekali lagi kita ucapkan terima kasih ketiga pembicara, ke Ibu Dr. Penia, Dr. Augie, Dr. Andi, kemudian juga kepada tim yang menyiapkan acara ini dari Fakultas Teknik Industri, jadi terutama juga dukungan dari Pak Dekan dan jajarannya. Jadi mudah-mudahan ini bukan yang hanya first web seminar, tapi juga menjadi ada seri lanjutan yang mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan, knowledge kepada alumni, kepada masyarakat yang menyaksikan acara ini. Jadi sekali lagi kami tutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bapak semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Yefri, apa kabar? Jeffrey. Oke, kita undur diri. Terima kasih untuk semua pembicara dan juga Bapak Moderator Mas Supri. Pak Terima WDA. kasih. Oh, dia dipantau, Pak. Saya memantau saja saya. Dipantau. Wah, Saya memantau dan menilai ya. dipantau Pak Yogi. Maaf banyak kekurangan Pak Yogi. Wah, enggak sip mantap pokoknya ya. Mantap. Ya, semoga bermanfaat. Negeri, Mas.